Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video lanjutan materi bersama differential biasa ya. Ada dua tak homogen. Dua. Ini saya kasih dua karena di periode dua tak homogen kita punya dua metode yang kita bahas. Yang di video sebelumnya kita sudah membahas metode koefisien tak tentu gitu ya, dengan tiga fungsi beserta kombinasi dan perkaliannya, yaitu eksponen, kemudian polinom, sama trigonosin ya, linier ya. Kita menggunakan metode koefisien tak tentu. Nah, kali ini kita akan membahas metode kedua yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan P2 tak homogen dengan GT atau fungsi di ruas kanannya selain yang sudah dibahas di sini. Jadi metode koefisien tak tentu tidak bisa digunakan untuk fungsi-fungsi selain yang sudah dibahas di video sebelumnya ya. Jika kita butuh metode variasi parameter ya. Oke, sebelum kita ke deskripsi, semoga kita semua diberikan berkah sehat sama Allah SWT, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran ini ya, pertemuan ke-12 dengan lancar tanpa gangguan kesehatan gitu ya. Untuk yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan segera ya. Kalau ada teman-teman yang sakit silakan segera periksa. Kalau enggak perlu keluar rumah ya. Oke, deskripsi cakupan materi pada sesi ini akan dibahas mengenai cara menyelesaikan persamaan diferensial biasa ada dua tak homogen dengan menggunakan metode variasi parameter ya, dan penerapan PDB orde 2, penerapan secara fisika. Capaian pembelajarannya yang pertama ini sudah mendefinisikan P2 tak homogen ya, ketika kita punya apa bentuk umumnya PT Y double aksen plus GT Y aksen plus RT Y sama dengan GT gitu ya. Tak homogen jika GT-nya tidak sama dengan 0. Ketika 0 dia menjadi homogen ya. Oke. Yang kedua, menyelesaikan P2 homogen dengan metode variasi parameter. Yang ketiga, menerapkan P2 pada masalah fenomena fisika. Itu jawaban pembelajaran di sesi ini, di pertemuan ke-12. Oke, wejangan seperti biasa ini tidak berubah seperti yang minggu kemarin ya. Karena keadaannya masih seperti ini, dan kalau dilihat yang positif sudah hampir 5.000 sampai ini sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 14 ini saya buat videonya, tanggal 14 April. Sudah sekitaran 5.000 nih ya, kurang lebih positif pakai tes. Kita nggak tahu yang belum dites ada yang positif berapa. Tadi sore saya lihat yang PDP itu sudah 10.000 sekian, ODP-nya sudah 100 hampir 140.000 orang ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk tidak ke mana-mana, jangan keluar rumah kalau nggak ada keperluan yang benar-benar mendesak, penting gitu ya. Stay di rumah aja ya. Bisa, ini kalau yang punya hobi seperti saya, rebahan, tidur gitu, gunakan hobi Anda sebaik-baiknya ya. Oke, jaga kebersihan diri, jaga kebersihan orang-orang sekitar. Kalau ada yang nggak mau cuci tangan, silakan dipaksa cuci tangan gitu ya. Kalau ada yang main-main di luar rumah nggak penting gitu, silakan tarik ke dalam rumah. Jaga kebersihan lingkungan ya, jangan meludah sembarangan ya. Oke, kita lanjutkan PDB orde 2 tak homogen metode variasi parameter ya. Apa itu metode parameter? Kita ikuti ini. Bentuk umum dari periode 2 tak homogen tadi sudah
saya singgung sedikit di depan ya. Kita punya itu ya, dengan syarat PT-nya tidak 0 tentu. Karena kalau PT-nya 0 dia jadi order 1 gitu ya. GT dengan GT tidak 0. Nah, ketika GT-nya selain yang sudah dibahas di metode koefisien tak tentu, selain eksponen, polinom, kemudian sin cos, contohnya seperti ini, GT sama dengan seperti, kita tidak bisa menggunakan metode koefisien tak tentu seperti pada video sebelumnya ya. Nah, kali ini contohnya ini GT seperti, kita akan menggunakan metode variasi parameter ya. Metode variasi parameter. Bagaimana cara kerjanya? Seperti ini. Misal kita punya periode 2 yang di sini tadi 42, tapi di sini yang akan kita bahas adalah PT, QT, dan RT-nya dia berupa fungsi konstan ya. PT, QT, RT-nya berupa fungsi konstan sehingga di sini dia jadi A, B, C gitu ya. Dengan A, B, C-nya konstan sama dengan GT. Dengan solusi komplemennya adalah C1Y1 plus C2Y2. Solusi komplement didapat dari PD homogen yang bersesuaian. Yang ini ya, AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan 0 menghasilkan itu ya. Dengan kalau di teorema di pertemuan ke-9 ya, kita punya kalau Y1, Y2 adalah solusi gitu kan, maka kombinasi linier dari Y1 dan Y2 adalah solusi. Kita punya itu solusinya. Didapat dari akar-akar persamaan karakteristik ya. Jadi Y1, Y2-nya didapat dari akar-akar persamaan karakteristiknya. Jadi ide dasar dari metode variasi parameter ini adalah mengganti C1, C2. Jadi C1, C2 di sini kan konstan di solusi komplemennya. Nah, kita mau memparametrisasi C1, C2, C1 dan C2 sebagai fungsi. Jadi C1 kita gantikan dengan fungsi U1, C2 kita gantikan dengan fungsi O2 dalam T, di mana T-nya ini merujuk ke fungsi itu. Jadi dia bergantung pada apa Y-nya, bergantung pada TK, bergantung pada X atau yang lain. Nah, kita ngikut di sana variabel bebasnya ya. Nah, karena C1 dan C2 kita parametrisasi dalam T, jadi C1 dia fungsi dalam T U1, C2 fungsi dalam T U2, maka persamaan 70 itu berubah menjadi itu. Jadi kita punya Y-nya adalah U1, Y1 plus U2, Y2, di mana U1, U2, Y1, Y2-nya fungsi dalam T semua gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan cari siapa U1, siapa U2, sedemikian sehingga dia menjadi solusi dari ini. Ya, menjadi solusi dari PD tak homogen itu. Ya, siapa U1 dan siapa U2. Oke. Ini teoremanya, sudah didapat ya. Jadi tadi kita punya YC-nya. Oh, sorry. Kita punya apa namanya? Y-nya ya. Kita punya Y-nya. Kalau di sini tadi kita punya solusi partikulernya ya. Jadi Y di sini adalah solusi partikuler. Yang nantinya bisa digunakan sebagai solusi umum karena akan memunculkan YC di sana ya. Jadi YC-nya akan termuat di sini. Sehingga dia jadi solusi umumnya. Jadi di sini tadi kita punya Y-nya adalah U1 Y1 plus U2 Y2. Nah, di teorema itu jika P, Q, dan G adalah fungsi kontinu pada selang terbuka I, P-nya adalah itu, Q-nya adalah itu, dan fungsi Y1, Y2 adalah solusi yang bebas linear dari PD homogen, artinya C1, Y1 plus C2, Y2 adalah solusi komplemennya ya, C, karena Y1, Y2 adalah solusi bebas linear dari PD homogen. Dari PD order 2 itu, maka penyelesaian partikulernya adalah itu. Nah, di sini kita punya Y1 ya. Kita punya Y1 di sana. Kemudian kita punya Y2 di situ. Maka U1-nya adalah ini, negatif
integral dari itu, ya, itu adalah U1, kemudian U2-nya adalah ini, integral dari itu. Ya. Jadi kita mau menunjukkan bahwa benar nggak U1 adalah itu, U2 adalah itu. Ya. Dengan W itu adalah Wronskian. Wronskian dari fungsi Y1 dan Y2. Wronskian dari Y1 dan Y2 itu adalah determinan dari ini. Kalau kita punya Y1 dan Y2, kemudian kita punya turunannya Y1 aksen, Y2 aksen, maka Wronskian adalah determinan dari matriks itu, yang sama dengan Y1, Y2 aksen dikurang Y1 aksen, Y2. Ini adalah Wronskian dari Y1 dan Y2. Jadi W di sana, Wronskian dari itu adalah nilainya sama dengan ini. Ya, nilainya sama dengan itu. Ini juga. Oke, adalah penyelesaian, dan penyelesaian umumnya adalah itu. Nah, kalau di Y-nya ini hasil integralnya ini kan ada C1, ada konstannya yang muncul. Di integral yang kedua untuk U2 juga ada konstannya. Sehingga kalau di sini muncul konstan, maka solusi komplemennya ini nggak perlu ditulis karena sudah termuat di YP-nya nanti ya, sudah termuat di YP. Oke. Nah, cara kerjanya bagaimana? Begini. Tadi kita punya YC adalah C1 Y1 plus C2 Y2 gitu ya. Kemudian kita punya parameterisasinya tadi. Permisalan YP-nya adalah U1 Y1 plus U2 Y2, di mana U1-nya berupa fungsi, Y1-nya fungsi, U2-nya fungsi, Y2-nya fungsi. Ini kalau kita turunkan, maka ini kan perkalian dua fungsi. Ini perkalian dua fungsi kan gitu. Jadi pakai U1 aksen Y1 ditambah U1 Y1 aksen kan gitu. Untuk yang kedua, U2 aksen Y2 ditambah U2 Y2 aksen. Kan gitu turunannya jadinya. Oke, sehingga kalau saya urutkan, saya atur letaknya, maka kita punya U1 Y1 aksen ditambah U2 Y2 aksen ditambah U1 aksen Y1 ditambah U2 aksen Y2 gitu ya. Kita punya itu. Oke, ini adalah Y aksennya. Nah, pada kasus ini kita mau set bahwa suku yang ini kita set dia sama dengan 0 ya. Kenapa? Nah, kita lihat yang di YC-nya tadi. Kalau kita punya YC-nya adalah C1 Y1 plus C2 Y2 dengan C1 C2-nya konstan, maka ini kalau kita turunkan dia akan jadi C1 Y1 aksen plus C2 Y2 aksen karena dia konstan. Nah, bentuk ini kan bersesuaian nih. Ya, antara C1 Y1 aksen plus C2 Y2 aksen dengan bentuk itu, sehingga kita set bahwa ini akan sama dengan 0. Nah, ini akan kita gunakan, kita tidak buang tapi akan kita gunakan lagi untuk mendapatkan U1 dan U2. Jadi persamaan ini kita kasih bintang gitu ya. Akan kita gunakan nanti ya. Tidak kita buang tapi kita gunakan untuk mendapatkan U1 dan U2. Oke, dari Y aksen yang ini kemudian kita cari Y double aksennya, maka kita punya U1 aksen Y1 aksen plus U1 Y1 double aksen gitu ya. Turunan perkalian dua fungsi ditambah U2 aksen Y2 aksen ditambah U2 Y2 double aksen ya. Nah, di teorema sebelumnya kita punya PD-nya kan ini. Ya, kita tulis. Jadi kita substitusi Y aksen, Y double aksen ke
Y double aksen plus P kali Y aksen plus Q kali Y ya, sama dengan GT. Didapat apa? Jadi kita punya, kalau kita substitusikan ke sana, kita punya Y turunan kedua ya. Y turunan keduanya jadi U1 aksen Y1 aksen plus U1 Y1 double aksen plus U2 aksen Y2 aksen plus U2 Y2 double aksen ditambah P kali Y aksennya adalah U1 Y1 aksen plus U2 Y2 aksen gitu ya, ditambah Q kali U1 Y1 plus U2 Y2 sama dengan GT. Yang atas saya hapus. Oke. Ingat bahwa Y1 dan Y2 itu adalah solusi dari PD homogen yang bersesuaian ya. Jadi PD homogen yang bersesuaian dari PD ini. Ya. Jadi kalau kita punya PD-nya tadi adalah ini, Y double aksen plus P kali Y aksen plus Q kali Y sama dengan GT. Karena Y1 adalah solusi, maka Y1 akan memenuhi itu ya. Y1 double aksen plus P kali Y1 aksen plus Q kali Y1 akan sama dengan 0 karena dia adalah solusi dari PD homogennya. Begitu juga untuk Y2, karena Y2 adalah solusi, maka Y2 double aksen plus PY2 aksen plus Q Y2 juga akan sama dengan 0. Nah, ini kita naikkan, kita kumpulkan yang U1 ya. U1 dikali Y1 double aksen. Saya kasih warna lain, merah. Y1 double aksen ditambah mana U1 ini P kali Y1 aksen, U1 lagi adalah ini Q kali Y1 ditambah U2-nya U2-nya ini Y2 double aksen ditambah ini Y2 aksen dikali P ditambah itu Q kali Y2 ya. Ditambah sisanya ini U1 aksen Y1 aksen plus U2 aksen Y2 aksen sama dengan GT ya. Nah, kita punya ini tadi Y1 aksen plus PY aksen 1 plus Q Y1. Kita punya bentuk yang sama di sana ya. Ini ya. Dan yang kedua Y2 ini ya, sama dengan itu. Sehingga dua suku itu akan sama dengan 0. Ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Sehingga yang tersisa adalah yang ini saja. Jadi kita punya, kalau tadi bintang 1, sekarang kita punya bintang 2. Nah, dari persamaan bintang 1 dan persamaan bintang 2, kita akan mendapatkan U1 dari mana? Kita punya bintang satunya U1 aksen Y1 plus U2 aksen Y2 sama dengan 0. Bintang 2-nya U1 aksen Y1 aksen plus U2 aksen Y2 aksen sama dengan GT. Ada dua persamaan ya. Kita anggap dia adalah persamaan dalam U1 aksen dan U2 aksen.
Sehingga kita mengasumsikan Y1 dan Y2-nya, Y1, Y2, Y1 aksen, Y2 aksen ini sebagai konstan ya. Jadi kita anggap dia sebagai SPLDV. Sistem bersama lainnya dua variabel dalam U1 aksen dan U2 aksen. Dengan menggunakan eliminasi substitusi, kita bisa mendapatkan U1 aksen. Atau pakai aljabar linear elementer ya, pakai determinan. Jadi kita buat matriksnya, kita cari nilai U1 aksen dan U2 aksen. Bisa kan? Oke, kalau kita pakai cara eliminasi misal, untuk mengeliminasi yang ini, untuk mendapatkan U1 aksen, kita akan mengeliminasi yang suku ini. Artinya yang atas harus dikali dengan Y2 aksen, yang bawah dikali dengan Y2 supaya sama, bisa dieliminasi ya. Sehingga yang atas kalau dikali dengan Y2 aksen, kita punya U1 aksen, Y1 kali Y2 aksen ditambah U2 aksen, Y2 dikali Y2 aksen sama dengan 0. Yang bawah dikali Y2 berarti U1 aksen, Y1 aksen, Y2 ditambah U2 aksen, Y2 aksen, Y2 sama dengan GT dikali Y2. Kita kurangkan. Ya, yang ini habis. Jadi kita punya U1 aksen, Y1, Y2 aksen dikurang yang bawah Y1 aksen, Y2 sama dengan negatif GT dikali Y2. Maka U1 aksennya adalah itu, negatif Y2 GT dibagi Y1 Y2 aksen dikurang Y1 aksen Y2. Karena ini turunan dari U1, maka untuk mendapatkan U1 kita harus mengintegralkan dia. Jadi integral dari itu. Nah, bentuk yang bawah ini kan Wronskian tadi sudah kita bahas ya. Wronskian dari Y1 dan Y2 diintegralkan terhadap T karena U1-nya dia fungsi dalam T. Nah, kita lihat lagi teoremanya. Jadi kita punya teoremanya U1-nya adalah itu. Ya. Jadi U1-nya adalah integral ya, negatif nih ya, negatif integral dari itu Y2 GT dibagi Wronskian terhadap DT, di mana Wronskiannya adalah itu tadi. Ya, Wronskiannya. Oke. Jadi kita punya U1-nya adalah itu. Integral dari negatif Y2, negatifnya bisa masuk, bisa keluar kan ya, teorema integral. Negatif dari integral itu. Y2 kali GT per Wronskiannya, Wronskiannya adalah itu, diintegralkan terhadap DT. Ya, itu adalah U1. Nah, untuk U2-nya silakan kalian coba sendiri. Dengan cara yang sama, eliminasi, maka akan didapatkan seperti yang teorema tadi. U2-nya adalah integral Y1 dikali GT dibagi Wronskian dari Y1 Y2 terhadap DT. Ya. Bisa kalian coba sendiri. Oke, contoh. Ya. Tentukan solusi partikuler dari itu. Jadi kita cari YP-nya, di mana YP-nya adalah itu tadi ya. YP-nya adalah U1 Y1 ditambah U2 Y2, di mana U1-nya adalah integral negatif Y2 GT dibagi Wronskian Y1 Y2 DT Y1 ditambah integral U2-nya Y1 GT dibagi Wronskian Y1 Y2 terhadap T dikali Y2 gitu ya. Oke, yang pertama yang harus kita cari adalah
siapa Y1, siapa Y2. Dari mana? Dari solusi komplement PD homogen yang bersesuaian. Di mana PD homogen yang bersesuaiannya adalah Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Dari sana kita dapatkan YC, C1 Y1 plus C2 Y2, di mana Y1 Y2-nya akan kita gunakan di sana, ya. Oke. Langkah pertamanya kita cari persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristik dari itu adalah lambda kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Maka nilai lambdanya adalah plus minus 2i gitu ya. Bagian realnya adalah 0, bagian imajinernya adalah 2. Sehingga solusi umumnya kasus ketiga kan, PD homogen kasus ketiga, solusi umumnya kan E pangkat 0T gitu ya. 0T dikali C1 cos 2T plus C2 sin 2T, ya. Pangkat 0T sama dengan 1, sehingga solusinya adalah persamaan 73 itu. Nah, misalkan Pak, saya pengennya cosnya di belakang, sinnya di depan, boleh enggak? Boleh, ya. Jadi kalau yang ini kita punya Y1-nya adalah itu, ini adalah Y2. Kalau mau ditukar nggak masalah. Asalkan konsisten ya. Y1-nya, kalau misalkan kalian ambil Y1-nya adalah sin, ya sampai seterusnya Y1-nya sin, Y2-nya cos, dan seterusnya ya. Jadi peletakan cos dan sin nggak masalah mau taruh dimanapun. Oke, dari persamaan 73 itu sesuai dengan parametrisasi tadi sudah dibahas, maka kita punya permisalan Y. P-nya adalah U1 Y1, di mana Y1-nya adalah cos 2T ditambah U2 Y2. Y2-nya adalah sin 2T, gitu ya. Kita cari Y aksen, Y double aksen. Kita punya Y aksennya itu, kemudian kita set yang suku ini, U1 aksen Y1 ditambah U2 aksen Y2, kita set dia sama dengan 0. Di persamaan 76 itu ya. Ya, sehingga persamaan 75-nya Y1 Y aksennya adalah itu. Negatif 2U1 sin 2T plus 2U2 cos 2T. Dari sana kita cari Y double aksen. Kita dapat itu. Turunan kedua dari Y dengan mengenolkan dua suku tadi. Oke, kemudian setelah dapat Y aksen, Y double aksen, ada Y, kita substitusikan ke PD awal, yaitu Y double aksen plus 4Y, ya. Y double aksen, mana tadi? PD-nya, nah ini. Y double aksen ditambah 4Y, jadinya mana? Y double aksennya adalah ini, ditambah 4Y. 4Y-nya kan 4 kali U1 cos ditambah 4 kali U2 sin. Berarti yang ini kan habis, ya. Tinggal itu. Negatif 2U1 aksen sin 2T ya, negatifnya di sini, ditambah 2U2 aksen cos 2T. Sama dengan 3 sekan T. Nah, kita punya dua persamaan, 79 dan 76. 76-nya tadi U1 aksen sin cos ya, cos 2T ditambah U2 aksen sin 2T sama dengan 0. Ini persamaan 76 tadi. Nah, dari persamaan 79 dan 76, substitusi eliminasi kita dapatkan itu. U1 aksennya, Wronskiannya adalah 2. Jadi kita punya Y1-nya kan cos 2T. Y2-nya sin 2T. Turunan dari ini negatif sin 2T. Turunan dari ini 2 cos 2T. Dicari determinannya. Maka kita punya 2 cos kuadrat 2T ditambah 2 sin kuadrat 2T. 2-nya keluar kan jadi 2 kali cos kuadrat plus sin kuadrat. Cos kuadrat plus sin kuadrat kan 1 ya. Jadi kita punya Wronskiannya adalah 2. Jadi U1 aksennya adalah itu. Negatif 3 kosekan T sin 2T per 2 atau negatif 3 cos T. U2 aksennya itu 3 cos T
kali cos 2T per sin 2T. Hasilnya adalah itu. Nah, dari sana untuk mendapatkan U1 dan E2 kita integralkan terhadap DT. Kita punya itu U1 U2-nya hasil integrasinya itu. Sehingga solusi umumnya adalah ini. Jadi di sini kita punya konstan yang muncul ya, C1 dan C2. Sehingga di sini muncul ketika U1 kita kalikan dengan Y1, kita dapat itu C1 kali cos 2T. Kemudian yang di sini C2 kali sin 2T. Nah, ini ketika ditambah kan jadi YC. YC-nya tadi kan C1 cos 2T ditambah C2 sin 2T. Sudah di cover sama bentuk itu. Sehingga solusi umumnya tidak perlu lagi ditambah dengan YC karena di sini sudah ada ya. Oke. Kalian juga bisa selain pakai proses tadi, kalian langsung bisa menggunakan teorema ya. Jadi berdasarkan teorema langsung didapat U1-nya ini Pak, negatif integral Y2 dikali G dibagi Wronskiannya terhadap T, boleh langsung. U2-nya integral Y1 dikali G dibagi Wronskiannya diintegralkan terhadap dt. Boleh ya, nggak masalah. Untuk menghindari lupa ya, biasanya ini Pak ini saya lupa ini Y2 apa Y1 kebalik gitu ya. Silakan pakai proses yang seperti tadi dari awal sampai ketemu 1 U2-nya ya. Oke, itu penyelesaian untuk PD order 2 tak mungkin dengan metode variasi parameter ya. Kemudian berikutnya materinya adalah penerapan PD biasa order 2. Tidak saya jelaskan di sini, kalian bisa lihat di buku ya. Lihat halaman 72 untuk yang sistem gas massa, kemudian untuk yang gaya yang terjadi pada benda terapung, silakan lihat di buku halaman 73 ya. Jika ada pertanyaan terkait dengan metode variasi parameter, kemudian terkait dengan penerapan yang ada di buku, silakan kalian tanya. Bisa post seperti biasa di komentar ya. Silakan post di sana, nanti kita diskusi di sana ya. Oke, kemudian silakan kerjakan soal halaman 76, nomor 6, 7, 8, 9, 10. Untuk yang nomor 6, yang poin A sampai D itu kan kalian bisa menggunakan metode koefisien tak tentu sebenarnya ya. Nah, tapi di sini silahkan kalian coba menggunakan metode variasi parameter ya. Metode variasi parameter. Nah, nanti kalian bandingkan ketika menggunakan metode koefisien tak tentu seperti kemarin sebelumnya, koefisien tak tentu. Kemudian sekarang menggunakan metode variasi parameter, mana yang lebih mudah ya. Untuk kasus yang A sampai D, karena untuk yang lain kita nggak bisa pakai ini ya. Kita harus pakai itu. Nah, untuk yang kasus A sampai D, coba kalian bandingkan ketika menggunakan koefisien tak tentu dan sekarang menggunakan variasi parameter, mana yang lebih mudah ya. Nah, untuk ketika nanti di soal UAS gitu ya, ketika tidak diminta menggunakan metode tertentu, kalian bisa terserah mau pakai metode apa, semudah kalian ya. Oke, sampai sini penyajian materi dari saya terkait metode variasi parameter dan koefisien tak tentu ya. Di mana kita punya ini tadi metode variasi parameternya ya. Solusinya adalah Y sama dengan U1 Y1 plus U2 Y2, di mana U1 dan U2-nya adalah itu ya. Oke. Sekali lagi saya ingatkan jangan keluar-keluar, nggak usah apa istilah, kalau saya istilahnya nggak usah temamboh ya, nggak usah merasa dirinya sehat sehingga Pak saya mau keluar aja nggak masalah, nggak bakal kena COVID gitu ya. Yang perlu diingat bahwa ketika kalian kena COVID, belum tentu kalian menunjukkan gejala ya. Nah, ketika kalian kena COVID dan itu tidak bergejala, artinya kalian membawa virus itu di dalam diri Anda. Dan kalian tidak tahu. Ketika tidak tahu itu, kemudian kalian berinteraksi dengan orang di rumah yang dikira baik-baik saja, ternyata kalian adalah carrier dari COVID. Kalian membawa virus itu, kalian sebarkan ke orang tua kalian, ke saudara-saudara kalian.
adik, kakak, mbah, ponakan, yang ternyata daya tahan tubuh mereka tidak sebagus kalian, sehingga menimbulkan gejala dan akan jadi sakit ya. Jadi be wise, tidak usah temambo saya bilang, tetap jaga kesehatan diri, jaga kesehatan orang-orang di sekitar ya, jaga kesehatan kebersihan lingkungan. Semoga kita semua sehat, tidak terinfeksi oleh virus corona ini ya. Semoga kita bisa kembali ke keadaan seperti semula, bisa kuliah tatap muka. Kuliah kayak gini tuh sebenarnya saya nggak tahu kalian enak nggak sih kuliah kayak gini. Kalau saya nggak enak, kenapa? Yang pertama saya harus kerja 2 kali, bikin video, habis itu ketika di jamnya kuliah kita harus tetap diskusi. Jadi saya kerjanya 2 kali ya. Jadi kerjaan saya nambah ini gini, nggak enak ya, enak tatap muka ya. Oke, sekali lagi stay at home ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.